Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga di dalam pasar forex. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi kebijakan moneter, data ekonomi, neraca perdagangan. Kebijakan moneter adalah keputusan suku bunga oleh bank sentral yang memiliki dampak besar pada nilai mata uang. Kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan nilai mata uang karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi kepada investor. Hal demikianlah yang kemudian mempengaruhi pergerakan mata uang, pergerakan falas. Kemudian data ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan data inflasi mempengaruhi persepsi terhadap kekuatan ekonomi suatu negara dan nilai mata uangnya. Jadi data ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi pergerakan di dalam pasar forex. Selanjutnya adalah neraca perdagangan. Perbedaan antara ekspor dan impor dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uang. Defisit neraca perdagangan dapat menurunkan nilai mata uang, sedangkan surplus dapat meningkatkannya. Jadi neraca perdagangan ini juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari mata uang atau pasar di dalam forex. Yang kedua adalah faktor politik dan geopolitik. Jadi faktor politik dan geopolitik itu sangat penting, ya, sangat mempengaruhi pergerakan pasar, apalagi dalam kondisi sekarang yang stabilitas politik, stabilitas geopolitik itu lagi mengalami goncangan yang luar biasa, dan perbedaan-perbedaan antar beberapa kubu atau dua kubu itu yang mempengaruhi pergerakan pasar juga. Stabilitas politik, ya. Ketidakstabilitas politik atau ketegangan politik dalam suatu negara dapat menyebabkan fluktuasi nilai mata uang. Kemudian investor cenderung mencari tempat yang lebih aman untuk investasi mereka dalam situasi yang tidak pasti. Jadi stabilitas politik dalam kondisi geopolitik sekarang, dalam kondisi politik sekarang itu banyak sekali investor yang keluar dari investasinya, kemudian mencari tempat yang aman. Berarti mereka beralih kepada emas, ya. Kemudian perjanjian internasional dan konflik. Perjanjian perdagangan internasional, sanksi atau konflik militer dapat mempengaruhi perdagangan dan aliran modal antar negara yang pada gilirannya mempengaruhi nilai mata uang. Jadi perjanjian internasional dan konflik juga sangat mempengaruhi di dalam pergerakan dari mata uang. Selanjutnya adalah yang ketiga, faktor pasar, ya. Meliputi spekulasi, kemudian volume perdagangan. Aktivitas spekulatif oleh trader dan investor dapat menyebabkan fluktuasi harga mata uang dalam jangka pendek. Jadi adanya spekulasi para trader, para investor, kemudian para hedge fund itu mempengaruhi pergerakan harga. Namun pergerakan harga ini dalam jangka pendek. Karena apa? Karena pasar forex sangat sensitif terhadap berita dan rumor. Misalnya ketika dulu Presiden Donald Trump sering menuliskan cuitan di Twitter, itu mempengaruhi pergerakan pasar, ya, dalam jangka pendek.
Selanjutnya adalah volume perdagangan. Tingginya volume perdagangan dapat mengidentifikasi minat yang kuat dalam pasangan mata uang tertentu dan mempengaruhi pergerakan harga. Jadi volume perdagangan ini sangat mempengaruhi perdagangan, ya, kenaikan atau penurunan dari pasar forex, sehingga mengindikasikan minat yang kuat dalam pasang mata uang tertentu dan mempengaruhi pergerakan harga. Yang keempat adalah faktor teknis, ya. Analisis teknikal, kemudian level dukungan dan perlawanan. Analisis teknikal, banyak trader menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga berdasarkan pola grafik, indikator teknikal, tren histori. Ini dapat mempengaruhi keputusan beli atau jual dan mempengaruhi harga pasar. Jadi analisis teknikal ini juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar. Di mana kira-kira pasar itu berada pada saat ini? Kalau kita menggunakan ICT, apakah harga sekarang berada di buy side liquidity atau sell side liquidity, atau pasar berada di fair value gap atau imbalance, ya. Jadi analisis teknikal ini juga sangat berpengaruh, ya. Namun dalam analisis teknikal itu berbeda-beda dalam penggunaannya, ya. Ada yang menggunakan indikator, ada yang lebih ke tren, ya, sehingga mempengaruhi keputusan jual dan beli suatu pasar. Kemudian selanjutnya adalah level dukungan dan perlawanan. Harga seringkali fluktuasi di sekitar level dukungan support dan perlawanan resisten yang diindikasikan oleh analisis teknikal. Jadi area support, ya, misalnya kita beli, ya, berada di area support atau berada di area resisten. Kalau kita menggunakan ICT, itu nunggu area-area tersebut itu di reject, ya, ada pergerakan di area situ tersebut. Kita menunggu adanya market structure shift, displacement, itu berada di area-area liquidity, yaitu kemudian yang mempengaruhi harga pergerakan pasar dari forex tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah faktor sosial dan psikologis. Yang pertama sentimen pasar, yang kedua krisis ekonomi global. Sentimen pasar atau persepsi kolektif terhadap suatu mata uang atau ekonomi bisa mempengaruhi harga, ya. Misalnya berita negatif atau positif dapat mengubah persepsi investor dan menyebabkan pergerakan harga yang signifikan. Jadi sentimen pasar itu juga sangat berpengaruh. Ya, misalnya ada berita, ada news, ya. Kalau kita melihat news di Forex Factory, itu kita kelihatan di situ ada news-news yang berdampak yang signifikan, ada yang berdampak besar, ada yang sedang, ada yang tidak berdampak, yaitu dengan melihat sentimen pasar, ya. Kemudian krisis ekonomi global. Krisis ini juga sangat mempengaruhi pergerakan harga, tergantung dari mana ini krisis terjadi. Misalnya mata uang tersebut mengalami krisis, negaranya mengalami krisis. Krisis atau ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi semua mata uang, seringkali menyebabkan peningkatan volatilitas dan perubahan harga yang sangat tajam. Yang keenam adalah faktor fundamental internasional. Perbedaan inflasi, perbedaan suku bunga antar negara. Jadi faktor fundamental internasional meliputi perbedaan inflasi. Inflasi yang lebih tinggi biasanya menurunkan nilai mata uang suatu negara karena daya beli berkurang. Sebaliknya, inflasi yang lebih rendah mendukung kekuatan mata uang. Jadi ketika inflasi itu mata uang cenderung turun nilainya. Ketika inflasi menurun, itu mata uang cenderung lebih kuat, ya. Kemudian perbedaan suku bunga antar negara, ya. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investor asing dan memperkuat mata uang negara tersebut. Sebaliknya suku bunga yang lebih rendah dapat melemahkan mata uang. Oleh karena itu ketika terjadinya krisis itu biasanya
negara tersebut itu akan menaikkan suku bunga tergantung kebijakan moneter yang dianutnya ya. Berbeda ya, setiap berbeda memiliki pemahaman tentang kebijakan moneter yang dianutnya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.